Oke, assalamualaikum. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sifat himpunan ya. Nah, di himpunan ada sifat himpunan. Di sini akan kita bahas adalah ada namanya kardinalitas himpunan, himpunan bagian, himpunan kuasa, dan kesamaan dua himpunan. Oke, yang pertama ini ya, kardinalitas himpunan. Nah, kardinalitas himpunan itu yaitu bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan. Jadi artinya banyak anggota dari suatu himpunan jumlahnya. Contoh, ada himpunan A. Di sini himpunan A anggotanya 2, 4, 6, 8, 10. Nah, ini jumlahnya berapa? 1, 2. Berapa di dalam sini angkanya maksudnya? Berapa jumlah angkanya? Berapa jumlah anggotanya? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jumlahnya ada 6. Maka kardinalitas himpunannya 6. Di sini kardinalitas himpunan itu disimbolkan dengan Na. Jadi Na-nya dari ini adalah 6 ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut himpunan bagian. Himpunan bagian itu disimbolkan seperti ini ya. Jadi A ini dibaca A himpunan bagian dari B. Nah, himpunan bagian itu artinya ketika anggotanya si A ini ya merupakan anggotanya si B juga. Jadi semua anggota himpunan A adalah anggota himpunan B. Kita sudah pernah membahas ini di diagram Venn ya. Ini anggota himpunan ketika diagram Venn-nya itu ada dua lingkaran dan lingkarannya di dalam lingkaran yang satu ya. Nah, jadi seperti ini contoh. Jadi ada himpunan semesta 1 sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kemudian himpunan A-nya 1, 2, 3, 4, 5, himpunan B-nya 1, 2, 3. Nah, di sini pertanyaannya apakah himpunan A merupakan himpunan bagian dari S? Apakah himpunan B merupakan himpunan bagian dari S? Nah, kita lihat himpunan A 1, 2, 3, 4, 5. Apakah 1, 2, 3, 4, 5 ini ada semua di S? Nah, ternyata himpunan 1, 2, 3, 4, 5 ini juga adalah semua himpunan A ada di S. Makanya dikatakan A himpunan bagian dari S. Begitupun B ya. Nah, 1, 2, 3 semua ada di S. Kalau S bukan himpunan bagian dari B karena anggotanya S banyak sedangkan anggotanya B cuma 1, 2, 3 kan. Jadi dikatakan himpunan bagian artinya semua himpunan bagiannya itu ada di bosnya. Anggaplah ini A, ini B ya. Jadi semua anggotanya A ada di B, maka dikatakan A himpunan bagian dari B. Oke. Kemudian ada namanya himpunan kuasa ya. Yang ketiga, himpunan kuasa. Nih. Himpunan kuasa. Nih ya. Jadi himpunan kuasa adalah himpunan dari himpunan A adalah himpunan bagian dari A. Dilambangkan dengan PA. Artinya himpunan kuasa ini adalah semua himpunan bagian dari A. Ya. Jadi semuanya, misalnya si A mempunyai banyak himpunan bagian. Nah, banyaknya jumlahnya himpunan bagian itu adalah himpunan kuasa. Contoh ya. Ini ada himpunan A 1, 2, 3, 1, 3, 5. Berapa banyak himpunan bagian? Nah, kalau tadi di himpunan bagian kita belajar menentukan apakah dia himpunan bagian atau bukan. Sekarang kita menentukan himpunan bagiannya. 1, 3, 5 ya. Nah, 1, 3, 5. Himpunan bagiannya di sini diuraikan. Ya, himpunan bagian yang anggotanya 0. Artinya 0, 1 dong. Ya, cuma 1, artinya kosong. Kemudian himpunan bagian anggotanya 1. Jadi di sini dibagi ya. Lihat. 1. Himpunan bagian 3 isinya cuma 5. Artinya anggotanya 1-1 di dalamnya kan. Kemudian yang anggotanya 2 nih. Jadi 1 dengan 3, 1 dengan 5, kemudian 3 dengan 5. Bisa ya? Berarti ada 3 ya yang anggotanya 2 dari sini tadi ya. Kemudian yang anggotanya 3. Nah, tetap ini kan 3 anggotanya. Nah, ini jumlahnya berapa? Ya. Ini jumlahnya tadi 1. Ini 3. Ini juga 3. Ini 1 kan? Nah, lihat kurung-kurung awalnya ya. Ini
ini 1, 3, ini 3, ini 1. Jadi jumlahnya ada jadi jumlah himpunan bagiannya ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi ini ada 3 ya, yang 1 3, yang 2 juga 3 ya, yang 2 juga 3, kemudian yang 3 1, yang 0 1, jadi jumlahnya 8 ya. Oke, kita lanjut nih, ini namanya segitiga Pascal ya. Nih, jadi segitiga Pascal ini, jadi caranya seperti ini ya. Ini 1 tambah 1 2, kemudian di ujungnya selalu 1 di ininya ya. Ini 1 tambah 1 2, kemudian di bawahnya lagi ini 1, awalnya 1, 3 itu dari 1 tambah 2 3, kemudian 2 tambah 1 3 ya, selalu 1. Kemudian 1 lagi di sini, ini lagi seperti itu. Jadi 1 tambah 3 4, 3 tambah 3 6. Nah, di sini kita bisa menentukan himpunan kuasa ya. Jadi ini pertama ini untuk himpunan bagian yang anggotanya 0 atau anggotanya himpunan kosong. Ini yang kedua untuk yang anggota himpunannya 1. Yang ketiga untuk himpunan yang jumlahnya 2 ya. Ini 2 ya. Nah, ini yang pertama ini 1 untuk yang anggotanya 0. Ini yang anggotanya 1. Jadi ini ketika jumlah anggotanya 2 ya. Jadi misalnya ini A dan B. Berarti A dan B jumlah anggotanya 0 1, yang anggotanya 2 2, yang anggotanya 0 yang anggotanya 2 1 ya. Jadi ibu ulangnya ya. Himpunan A B ini ya, himpunan AB. Maksudnya yang AB ya, ini kan ada 2 ya. Berarti ketika ditentukan himpunan bagiannya, ini yang anggotanya 0 itu 1, yang anggotanya 1 ada 2, dan yang anggotanya 2 ada 1. Nah, ini anggotanya 3 ya. Anggotanya 0 1, yang anggotanya 2 3, yang anggotanya 1 3, yang anggotanya 2 3, yang anggotanya 3 1. Ini yang tadi ya kan ya, yang tadi yang ini 1 3 3 1. Ini kan 1, yang anggotanya 0 1, yang anggotanya 1 3, yang anggotanya 2 3, yang anggotanya 3 1 ya. Makanya di sini 1 3 3 1. Jadi misalnya ada himpunan yang anggotanya nih A B C, berarti ini anggotanya berapa? 4 kan. Nah, berarti kalau 4 kalau kita tentukan himpunan bagiannya harus yang 0 1 tetap 1, yang anggotanya 1 pasti 4 karena di sini anggotanya 4 kan. Yang anggotanya 2 berarti 6, yang anggotanya 3 4 ya. Jadi dari sini patokannya. Ini bisa dilanjutkan. Ini kan 6 1 tambah 5 15. Ini contoh ketika himpunan A B C D E ini F. Berarti ini ada 6. Nah, ketika dia 6, nih ada penjelasannya ya. 6 ketika anggotanya 1, 15 anggotanya 2, 20 yang anggotanya 3. Nah, seperti itu ya. Jika belum kurang paham nantinya, bisa langsung japri ibu ya. Nah, kemudian kita kesamaan dua himpunan. Kesamaan dua himpunan ketika himpunannya itu anggotanya sama, jumlahnya sama, persis. Ya. Jadi di sini ada 1 2 3 3 2 1, maka A dan B dikatakan sama atau ekuivalen namanya. Ya, ini artinya ketika anggota A juga anggota B dan anggota B juga anggota A, maka dikatakan dia dua adalah himpunan yang sama. Misalnya di sini 1 2 3, di sini 3 2 1 0, berarti beda, ada 0 di sini. Dia harus sama persis. Ya, itu untuk materinya ya.